selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Honita Martalimbong. Saya dari jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian kelas A. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan sebuah praktikum mengenai metabolisme. Mari kita mulai praktikumnya. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai difusi. Difusi adalah pencampuran antara molekul yang berbeda konsentrasinya, yaitu dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Nah, pada praktikum yang pertama ini mengenai difusi, kita akan lihat bagaimana berapa waktu yang diperlukan jika kita melakukan meneteskan zat pewarna makanan ini kepada airnya, berapa waktu yang diperlukan agar pewarna makanan ini bisa mencampur dengan airnya secara merata. Kita mulai. Yang pertama, ini adalah tempat untuk air pewarna makanannya itu tidak diaduk. Kita mulai. Oke, sampai kita hitung waktu. Oke, berdasarkan di sini semuanya sudah bercampur dan waktunya adalah air yang sudah tercampur oleh pewarna makanannya dan waktunya adalah ini. Waktunya adalah kita meneteskan zat pewarnanya pada airnya ini, tapi yang ini kita aduk. Oke, kita mulai. Oke, kita atur langsung waktunya. Kita mulai mengaduk. Oke, sudah campur merata. Dan waktunya adalah ini dia. Yang selanjutnya masih mengenai difusi, kita akan menaburkan garam ini ke dalam larut. Cara mencampurkannya, oke, kita tunggu berapa lama larutan garamnya ini akan tercampur dengan air. Oke, kita tunggu. Ini garamnya sudah terlarut dalam airnya dan waktu yang diperlukannya adalah selanjutnya adalah kita akan masukkan lagi garamnya, tapi di sini garamnya akan kita aduk. Begitu kita masukkan garamnya akan kita aduk. Oke, mari kita aduk. Nah, ini sudah kita aduk dan waktunya adalah yang selanjutnya kita masuk ke praktikum mengenai osmosis. Osmosis adalah proses difusi pada organisme hidup di mana molekul yang berdifusi itu harus menerobos pori-pori dari membran plasma. Oke, selanjutnya adalah praktikum osmosis ini di mana bagian kentang ini, bagian kedua ujung kentangnya ini udah dipotong, lalu bagian ujung atas kentangnya ini udah dilubangi, di mana diameter lubangnya ini adalah sekitar 1 cm dan kedalamannya itu kira-kira 1,5 cm. Ini adalah larutan yang dimana ini ada gula dengan zat warnanya. Nah, di sini kita akan meletakkan kentangnya dulu ke dalam wadah yang sudah diisi setengah daripada daripada air, lalu kita tuangkan larutannya ke atasnya. Oke, nah kita akan melakukan pengamatan selama 20 menit, di mana masing-masing dibagi dalam 5 menit. Kita tunggu setelah 5 menit berikutnya. Oke, ini udah 5 menit pertama, kita ukur di 5 menit pertama dan hasilnya adalah 5 menit pertama. Oke, kita masuk 5 menit kedua, kita ukur ya.
Nanti kita liku berapa kira-kira. Oke, lanjut ke 5 menit ketiga. Kita masuk ke 5 menit ketiga. Kita ukur ya. Oke. Ketika kita lanjut ke 5 menit keempat. Nah, ini adalah 5 menit terakhir nih kita ukur. Nah, ini 5 menit terakhirnya. Ini adalah hasil dari pengukuran dari kentangnya tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu plasmolisis dan diplasmolisis. Plasmolisis adalah apabila suatu sel tumbuhan diletakkan dari larutan yang hipertonik terhadap sitoplasma, maka air di dalam sel akan berdifusi keluar sehingga sitoplasma berkarut dan terletak di dinding sel. Kemudian diplasmolisis adalah apabila sel tumbuhan kemudian dimasukkan ke dalam cairan yang hipotesis, maka air akan masuk ke dalam sel dan sitoplasma kembali mengembang. Dan selanjutnya ini kita udah ada masing-masing 3 lapis kentang dengan ukuran berbeda-beda. Di sini ada yang 5 cm, ada yang 3, ada yang 2. Dan di sini juga ada larutan garamnya, dimana ada 2 sendok airnya dengan 1 sendok. Oke, kita masuk. Oke, kita tunggu selama 3 jam ke depan. Ini adalah hasil dari lapis bawang tadi yang udah kita rendam selama 3 jam. Dan di sini dari yang awalnya bawangnya dari 5 cm dia berkurang menjadi 4,5, yang 3 menjadi 2,7, yang 2 menjadi 1,8. Selanjutnya kita akan rendam kembali kepada rendaman air saja. Kita tunggu lagi selama 3 jam. Oke, kita rendam kembali ke dalam air biasa. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah hasil dari bawang yang sudah direndam selama 3 jam, kurang lebih 3 jam dalam air. Nah, praktikum selanjutnya di sini kita ada daun jambu biji yang udah dilapisi, harusnya ini pakai aluminium foil tapi saya menggunakan plastik bening. Selanjutnya ini akan kita punting menjadi 3 bagian. Setelah kita punting menjadi 3 bagian, kita akan masukkan ini ke dalam cairan air yang sudah dicampur dengan warna makanan. Oke, praktikum selanjutnya di sini sudah ada daun alang-alang dan juga ada air. Oke, kita masukkan daun alang-alangnya, air. Oke, kita akan letakkan ke tempat yang terang dan kita tunggu selama beberapa menit. Oke. Dan setelah beberapa menit direndam, hasilnya adalah seperti ini. Praktikum selanjutnya di sini kita udah ada air yang sudah dicampur dengan pewarna makanan. Di sini juga sudah ada bayam. Selanjutnya kita masukkan bayamnya. Dan kita tunggu selama beberapa menit. Baiklah, setelah beberapa menit kita akan mengambil bayamnya dan kita akan potong bagian batangnya. Ini adalah contoh bayam yang sudah dipotong batangnya. Ini adalah hasilnya.